Nah, dulu ketika saya lamar ke Indomaret, dulu itu saya itu tidak tahu bahwasanya kalau misalkan kerja di Indomaret itu harus memiliki surat keterangan belum menikah, teman-teman. Coba deh dipikir pakai logika. Sebenarnya, kalaupun kita memperlihatkan KTP kita, kalau kita itu lajang dan belum menikah, ya artinya kita itu kan belum menikah. Jadi kita itu sebenarnya nggak harus diminta surat keterangan belum menikah. Itu kalau menurut saya pribadi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Nafis. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas ataupun akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk pada video-video sebelumnya. Oke, kalau misalkan kayak gitu kita langsung saja bahas dan saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada video sebelumnya. Dan pada kesempatan video kali ini akan hanya satu yang saya bahas, dikarenakan ini adalah khusus dari Bapak Jokowi, teman-teman. Nih, kalau nggak percaya kalian lihat ya, yang nanya ini nih, Bapak Jokowi satu hari yang lalu. Bapak Jokowi bahwasanya, Kak, kalau nggak ada kartu kuning dan kartu keterangan belum menikah, gimana bisa enggak ya, Kak? Oke, teman-teman, sebenarnya ini tuh berhubungan dengan persyaratan ataupun dengan hal-hal yang berhubungan dengan karyawan baru ya, calon karyawan baru maksudnya. Jadi memang kalau misalkan kita pertama kali masuk ataupun pertama kali mau proses, entah itu psikotes, entah itu training, entah itu interview, entah itu OJT nantinya dan yang lain sebagainya. Jadi banyak sekali ketakutan-ketakutan ataupun hal-hal yang kita ragukan ketika kita ingin masuk kerja, teman-teman. Entah itu kita nggak punya surat keterangan belum menikah, entah kita itu nggak punya NPWP, entah itu kita itu nggak punya surat apalah, intinya yang berhubungan dengan persyaratan yang harus menjadikan kita nanti pemberkasannya itu harus lengkap. Nah, biasanya kalau misalkan orang yang nggak lengkap ya suka kucar kacir ya, artinya suka repot juga. Nanti gimana saya kalau misalkan nggak ada surat ini, nanti saya gimana, apakah saya akan diterima ataupun enggak gitu ya. Nah, itu tuh kadang-kadang kita suka seperti itu, dan itu pun saya merasakannya, teman-teman. Akan tetapi dengan adanya channel ini, dengan adanya video yang saya buat ini, semoga bisa memberikan ketenangan dan supaya bisa memberikan kelegaan hati untuk kalian semua, teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman saya ya, dan ini pun terjadi pada saya sendiri, pada diri saya sendiri ketika saya mau masuk kerja ke Indomaret. Nah, dulu ketika saya melamar ke Indomaret, dulu itu saya itu tidak tahu bahwasanya kalau misalkan kerja di Indomaret itu harus memiliki surat keterangan belum menikah, teman-teman. Coba deh dipikir pakai logika. Sebenarnya kalaupun kita memperlihatkan KTP kita, kalau kita itu lajang dan belum menikah, ya artinya kita itu kan belum menikah. Jadi kita itu sebenarnya nggak harus diminta surat keterangan belum menikah. Itu kalau menurut saya pribadi, teman-teman, itu kan logis ya. Akan tetapi nggak tahu kenapa kita itu ketika saya mau interview, ketika saya sudah interview maksudnya ketika saya sudah training, itu tuh belum ditanyakan. Akan tetapi ketika tanda tangan kontrak ataupun sebelum tanda tangan kontrak baru ditanyain, katanya harus mengumpulkan surat keterangan belum menikah. Ya repot-repot saya itu harus bikin dulu, teman-teman, harus bikin dulu. Caranya itu ketika saya di training center, ketika saya di DC, saya itu ngoling ataupun nelpon ke orang tua saya bahwasanya saya itu harus membuat surat keterangan belum menikah. Ya dengan repotnya juga orang tua saya datang ke desa lalu mengatakan ataupun meminta surat keterangan belum menikah untuk anaknya yang ganteng seperti Duru Nafis ini. Meledak. Ya alhamdulillah ketika itu orang tua saya beres dalam waktu yang singkat. Lalu setelah itu dikirimlah surat keterangan belum menikah itu ke training center. Nah, saya menerimanya lalu saya jadikan pemberkasan ataupun untuk melengkapi pemberkasan saya. Akan tetapi teman-teman, ini jangan dijadikan patokan ya. Jadi ketika itu ada teman saya juga yang mana dia itu nggak bikin surat keterangan belum menikah. Ya intinya males, nggak tahu gimana lah alasannya. Nah, kenyataannya teman saya juga yang gak membuat ataupun yang gak bikin surat keterangan belum menikah, dia itu sekarang udah kerja, teman-teman, sudah ada di toko Indomaret dan bekerja seperti biasanya. Nah, akan tetapi buat kalian dan buat teman-teman yang memang waktunya masih luang, yang waktunya itu masih ada, kalau misalkan memang kalian mau kerja di Indomaret, ya persiapin aja supaya kita itu lebih tenang dalam
hal apapun. Kalau misalkan kita sudah tenang, kalau misalkan kita sudah terpenuhi seluruhnya, entah itu persyaratannya, entah itu pakaiannya dan lain sebagainya, maka kita itu akan merasa tenang banget nih teman-teman. Nah buat kalian, kalau misalkan memang udah mentok ataupun udah nggak bisa, ya gampang aja, simpelnya nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak cetak ngomong kesana ngomong kesini. Yang terpenting kalian ngelakuin ataupun melaksanakan tugas-tugas yang ada di DC aja. Kalau misalkan nggak ada surat keterangan belum menikahnya, ya nggak usah ngomong. Akan tetapi kalau misalkan ditanyakan, ya bilang aja yang sejujurnya bahwasanya saya keberatan ataupun saya tidak bisa memproses itu dikarenakan keadaan saya yang nggak memungkinkan ataupun tidak punya waktu dan yang lain sebagainya teman-teman. Nah insya Allah kalau misalkan udah ada di training center, kalau misalkan udah kita training di dalam ruangan itu, ya insya Allah itu mah walaupun kurang berkas akan dipersiapkan untuk kita masuk ke toko teman-teman. Nah jujur saya juga waktu itu mengisi NPWP ataupun memberikan data NPWP saya itu tuh ketika saya udah hampir kerja 1 bulan teman-teman. Itu artinya ada pemberkasan yang belum saya bereskan. Akan tetapi ini bukan artinya kita itu boleh kosong ya, bukan boleh gak lengkap. Dikarenakan saya dulu itu mungkin berkas yang di DC-nya hilang ataupun seperti apa. Nah itu buat pengalaman aja. Akan tetapi harus kita penuhi, harus kita lengkapi persyaratan dan pemberkasan yang mana yang selalu tertera di persyaratan-persyaratan yang ketika HRD bagikan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya ataupun arahan dari saya buat kalian yang memang mentok banget, ya nanti bicarakan aja ataupun ucapin aja dengan ucapan yang baik lah, dengan alasan yang benar. Nah tapi kalau misalkan memang kita nggak bisa banget, ya udah kita apa adanya aja bilang nggak ada. Akan tetapi kalau misalkan kita punya waktu banyak, punya waktu luang dan punya waktu yang sekiranya bisa memberkaskan itu jadi, ya udah kita proses aja supaya kita lebih tenang. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman pada kesempatan video kali ini. Semoga membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sekian dan terima kasih. Saya Nurul Nafis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.